Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka dan pakaiannya sangat putih berkilat-kilat. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang sanggup mengelantang pakaian seperti itu. Maka nampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya karena mereka sangat ketakutan. Maka datanglah awan menaungi mereka dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anakku terkasih, dengarkanlah dia." Dan sekonyong-konyong waktu memandang sekeliling mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka jangan menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan tadi sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak saudara sekalian, kita sering mendengar pepatah Jerbasuki mawa beya. Para suster tahu Jerbasuki mawa beya? Jerbasuki mawa beya itu kalau pengen mengejar yang namanya basuki, untuk meraih kemuliaan Tuhan kita harus ada suatu pengorbanan. Begitulah kira-kira terjemahan saya. Jadi kalau hari ini ada penyegaran janji perkawinan, coba bapak-bapak yang mau penyegaran janji perkawinan angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 28. Banyak ya. Kenapa disegarkan? Ini untuk semua juga ya. Mung bedane mereka yang ulang tahun Januari Februari, ulang tahun perkawinan. Yang lain juga sama. Nanti akan berjabat tangan dengan suami dan istrinya sendiri, jangan pegang yang lain, dan memperbarui janji perkawinannya. Itu penyegaran. Tidak ada yang berubah. Yang berubah hanyalah disegarkan semangatnya. Siapa tahu setelah sekian puluh tahun berkeluarga lupa maknanya, lalu ini disegarkan supaya didapatkan kembali makna dari janji perkawinan yang sudah dinyatakan pada waktu itu. Hal serupa, kita semua ada janji bersama dengan Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak Tuhan dalam pembaptisan. Bacaan minggu yang lalu, Tuhan Yesus mengajak kita, barang siapa hendak menjadi muridku harus berani menyangkal diri, memanggul salib setiap hari dan mengikuti aku. Dan hari ini kita diajak untuk sampai pada ikut menikmati kemuliaan Tuhan Yesus Kristus sebagaimana diwakili oleh Petrus. Tuhan, kami sangat bersukacita di tempat ini. Baiklah, kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Petrus dan kawan-kawan
ya tidur di semak-semak saja. Suatu semangat bagaimana hidup dalam semangat baru dibutuhkan suatu pengorbanan. Seperti yang dialami oleh Abraham, dia harus mengorbankan anaknya dalam perjanjian lama. Mestinya dia menjawab tidak. Bapak Ibu, anak-anakmu masuk seminari atau buder suster? Boleh? Boleh, tapi dikandani ojo mangkat li. Itu baru masuk seminari. Ya. Tapi Abraham ini luar biasa. Anak yang diberikan Tuhan kepadanya diminta kembali untuk dikorbankan, dan dia percaya. Dia persembahkan. Dan oleh karena percaya dan dengan ketulusan hatinya, tentu Tuhan tidak minta lebih dari yang semestinya. Ishak tidak jadi dikorbankan, tetapi diganti dengan anak domba yang tertambat di semak-semak. Itulah luar biasa. Saya membayangkan juga, bapak simbok saya itu dulu waktu meninggal yang misa itu uskup. Saya membayangkan seandainya saya nggak jadi romo, mungkin diberkati prodiakon saja. Gitu loh maksud saya. Itulah kira-kira. Jadi Bapak Ibu bener teh, anak-anakmu tahan saja. Ojo do gelem le dadi romo buder suster. Soalnya engko aku nek mati diberkati prodiakon. Nah ya. Ngono wae. Silahkan ditafsirkan sendiri. Loh iya. Gitu loh. Berikutnya upaya untuk mendengarkan, seperti yang sabda Tuhan dalam awan, inilah anak pilihanku, dengarkanlah dia. Pada masa Prapaskah ini kita semua diajak untuk olah rohani, untuk mendengarkan sabda Tuhan dengan membaca Alkitab. Ini sudah hari ke berapa ya? Anggap saja hari ke-14. Bapak Ibu yang mau penyegaran hari ini sudah membaca kitab suci selama 14 hari ini? Rawani jawab toh? Setiap hari? Setiap hari. Tugasnya apa di gereja? Prodiakon? Enggak. Nah. Pak Prodiakon baca? Kalau suster pasti baca. Pak Prodiakon baca? Enggak. Bapak Ibu yang di luar baca? Baca Alkitab? Baca. Boleh baca kapan? Pokoknya jawabnya baca. Boleh baca ya pas misa. Nah, ini kan maksud saya apa? Salah satu ajaan Bapak Uskup bagi kita semua pada masa Prapaskah olah rohani, salah satunya membaca kitab suci. Begitu toh ajaannya. Nah, mari kita terapkan. Itu bagian dari kurban yang kita persembahkan pada Tuhan. Kurban apa toh? Kurban waktu dan perhatian. Menjelang tidur bukalah. Tidak usah panjang-panjang, tidak usah banyak-banyak. Kalau perlu dibawa mimpi. Baca sabda Tuhan. Tuhan tidak usah banyak-banyak, saya membaca sabdamu, cukup demikian saja, saya mau tidur. Terus doa malam. Nah, itu bagian dari bagaimanakah kita mendengarkan sabda Yesus. Tentu saja tidak hanya, saya mengatakan tidak hanya yang ada dalam kitab suci, tapi juga dari peristiwa-peristiwa, pengalaman-pengalaman kita hidup sehari-hari di rumah, dalam rumah tangga. Bapak Ibu, dengan alat-alat komunikasi yang ada khususnya HP, apakah meningkatkan komunikasi Anda di rumah atau tidak? Suami ya nonton, buka YouTube, nonton wayang.
istri buka game. Nah, suatu saat sama-sama berteriak, "Wah!" Ngono sing kene perang jagone menang, sing ngono game ya menang. Sama-sama gayeng tapi ndak ada hubungannya. Atau kalau pagi masing-masing sudah bekerja atau bagaimana, pokoknya ya sekedar mengingatkan suami atau istri, bukannya dibuatkan sarapan tetapi dikirimi gambar pupuk ayam. Hanya mau bilang jangan lupa sarapan. Begitu juga ketika berbicara soal uangnya habis, ini bagaimana? Kirim saja segepok uang dalam gambar. Kaya aku nek ulang tahun ki hadiah akeh banget. Mobil pirang-pirang, tumpenge ya akeh, tapi dalam gambar semua. Ya, menyenangkan saja. Ya, itu alat-alat komunikasi memang kita harapkan sebagai sarana untuk semakin memudahkan ketika masing-masing menjadi sibuk tetapi masih mengingat satu sama lain, dinyatakan dalam aneka macam bentuk untuk berkomunikasi dengan baik. Jadi ada banyak hal yang diupayakan, yang dikerjakan, dilakukan demi menciptakan hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Dalam keluarga juga ada sukacita, kegembiraan oleh karena berkat Tuhan bagi kita. Jerbasuki mau bio, untuk mencapai suatu sukacita, kegembiraan, ada biaya yang harus dilunasi. Biaya tidak hanya soal bicara uang, tetapi juga pokoknya kaitan suatu dan harus dibayar. Bayarkan tidak harus pakai uang, ya, perhatian, waktu, ya, dan lain-lain. Sehingga kehidupan kita, baik di rumah maupun di dalam karya, membawa serta sukacita bagi sesama, bagi orang-orang yang kita jumpai. Itulah juga yang dinyatakan Tuhan. Rasul Paulus, bacaan kedua, menyatakan bagaimanakah kerelaan Tuhan yang tidak tahan-tahan terhadap anak tunggalnya untuk diserahkan supaya bangsa manusia memperoleh keselamatan. Dan dia mengatakan, kalau Tuhan ada pada pihak kita, siapakah yang akan bisa melawan? Kehidupan menjadi suatu harapan bagi kita semua, bahwa kita ada kesegaran baru, ada sukacita, ada kegembiraan yang kita bawa, yang kita alami, dan kita wartakan pula dalam kehidupan sehari-hari. Sampai pada jawaban atas pertanyaan para murid, apa arti bangkit dari antara orang mati? Nah, kita semua tahu, sebentar lagi Paskah, di sanalah ada kisah kebangkitan. Namun makna dalam kehidupan kita menjadi suatu semangat hidup yang baru, yang segar, dengan kita persiapkan baik-baik selama masa Prapaskah. Harapan kita semua, keluarga-keluarga dan hidup kita semua semakin membawa kesegaran bagi kita sendiri, bagi sesama yang kita jumpai, oleh karena Allah yang kita dengar, Ia tinggal di antara kita. Sekarang kita ikuti bersama dan kita doa bersama juga untuk keluarga-keluarga dan secara khusus keluarga yang hendak menyegarkan janji perkawinan. Saya persilahkan.